Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Video ini kita buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pendidikan matematika. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai video pembelajaran, biar kita lebih akrab, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Hah? Itu si Imas gak sih? Oh, dia lagi jalan. Oke dah, terdapat. Udah yuk. Jadi kamu kayaknya lewat situ. Nah, aku mau motong jalan, ngikutin teorema Pythagoras. Pythagoras apa? Jadi ini. Halo teman-teman, seperti yang kita tahu, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Sebelum itu, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Di antaranya, yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, menggunakan teorema Pythagoras dalam menghitung sisi-sisi segitiga siku-siku. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, sejarah teorema Pythagoras, lalu pendahuluan, pembuktian, latihan soal, dan kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sejarah teorema Pythagoras. Teman-teman pasti bertanya, dari mana sih kata Pythagoras itu? Untuk mencari tahu jawabannya, kita dengar dulu ya teman-teman tentang pengenal teorema Pythagoras. Pengenal teorema Pythagoras kepada halayak umum adalah Pythagoras. Pythagoras pada periode 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi lahir di Pulau Samos di daerah Babilonia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Nah, teman-teman, ternyata Pythagoras itu berasal dari nama pengenalnya. Jadi, kita tahu kan dari mana kata Pythagoras itu berasal? Setelah kita tahu dari mana asal kata Pythagoras, lalu bagaimana konsep dari teorema Pythagoras? Pythagoras tidak hanya digunakan untuk materi matematika di sekolah loh. Kok bisa? Maka dari itu, kita lihat dulu kegunaan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, arsitektur dan konstruksi. Seorang arsitek dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk tinggi suatu bangunan gedung bertingkat. Yang kedua, pembuatan furniture. Pengrajin kayu juga menggunakan Pythagoras untuk membuat ukuran tembok pada rumah.
jendela, atau kusen pintu agar benar-benar membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga ada navigasi dan 2 dimensi. Sebuah kapal laut dapat menentukan jarak terdekat ke suatu wilayah dengan Pitagoras. Hal yang sama juga dapat digunakan untuk navigasi pesawat. Yang terakhir, menghitung tinggi gedung. Tinggi gedung dapat dihitung dengan rumus Pitagoras. Dengan cara yang sama, kita juga dapat mengukur tinggi pohon, menara, dan lain-lain. Wah, ternyata banyak juga ya kegunaan Pitagoras dalam kehidupan. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menjelaskan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Lebih tepatnya, teorema Pitagoras adalah aturan matematika yang menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Oleh karena itu, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau mempunyai sudut 90 derajat. Contohnya, kita bisa lihat gambar segitiga berikut. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku ABC yang mempunyai sisi AB, BC, dan AC. Dalam gambar, AB dan BC merupakan sisi siku-siku dan A merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Gimana nih? Teman-teman udah kebayang belum apa aja nih yang bakal kita pelajari dalam materi teorema Pitagoras? Sebelumnya teman-teman pasti udah pada tahu kan mengenai rumus Pitagoras? Ya, betul. Rumus Pitagoras yang umumnya diketahui yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, teman-teman, tahu gak sih rumus tersebut didapat dari mana? Biar teman-teman tahu, yuk kita buktikan bersama-sama. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Di mana sisi A merupakan sisi alas, sisi B merupakan sisi tegak, dan sisi C merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Kemudian, segitiga tersebut akan kita letakkan ke dalam sebuah bingkai berwarna hijau yang berbentuk persegi. Kita masukkan satu persatu segitiga siku-siku tersebut ke dalam bingkai berwarna hijau. Jadi, bingkai yang berwarna hijau ini sisinya tertutup dengan 4 segitiga siku-siku dan tersisa luas yang berada di tengah merupakan luas daerah sisi C atau luas daerah sisi terpanjang. Kemudian, kita membuat kembali bingkai yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Lalu, kita pindahkan 4 segitiga siku-siku ke dalam bingkai berwarna hijau. Jika tadi pada bingkai pertama, daerah yang tidak tertutup merupakan C kuadrat. Sedangkan pada bingkai kedua, daerah yang tidak tertutup merupakan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi terbukti jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuktikan kembali bahwa rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, perhatikan kembali segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Di mana sisi A adalah sisi alas, sisi B adalah sisi tegak, dan sisi C adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Dapat kita lihat pada sisi A terdapat 9 kotak yang membentuk persegi. Itu merupakan luas daerah dari sisi A. Kemudian, pada sisi B terdapat 16 kotak yang membentuk persegi. Itu merupakan luas daerah sisi B. Yang terakhir yaitu pada sisi C terdapat 25 kotak yang membentuk persegi juga. Itu juga merupakan luas daerah sisi C. Sehingga luas persegi pada sisi C sama dengan jumlah luas persegi pada sisi A dan sisi B. Jadi terbukti jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baik, kita lanjut. Tadi sudah ada pembuktian tentang teorema Pitagoras. Nah, gimana sih cara kita menggunakan teorema Pitagoras tersebut? Oke, maka dari itu kita lanjut ke latihan soal. Cekidot.
Nah, ini dia ada contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga siku-siku ABC memiliki tinggi BC 9 cm dan alas AC-nya sepanjang 12 cm. Hitunglah sisi miring AB. Oke, sebelum kita jawab soal ini, biar lebih terbayang, kayaknya kita gambar dulu deh segitiga ABC-nya. Nah, ini dia segitiga ABC yang ada di soal tersebut. Nah, di soal kan diketahui gitu ya teman-teman, BC-nya itu 9 cm dan AC-nya 12 cm. Maka di gambar segitiga ABC ini kita masukin. Oke, AC-nya 12 cm dan BC-nya 9 cm. Oke, setelah kita gambar, berarti yang belum diketahui adalah AB dan kita akan mencari AB tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras yang tadi telah kita bahas. Apa sih rumus Pythagorasnya? Iya, betul sekali teman-teman. Rumus Pythagorasnya adalah AB kuadrat sama dengan panjang dari AC dikuadratkan ditambah dengan panjang dari BC yang dikuadratkan. Gitu. Oke, kita sudah punya nih. AC-nya adalah 12 dan BC-nya adalah 9. Maka dari itu kita substitusi ke persamaan ini, yaitu menjadi AB kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Oke. Nah, berapa sih 12 kuadrat dan 9 kuadrat itu? Oke, satu-satu. 12 kuadrat berapa? Iya, betul banget. 144. Dan 9 kuadrat adalah cerdas banget, 81. Oke, maka kita langsung substitusi saja. Berarti AB kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 81. Oke, 144 ditambah 81 adalah, betul sekali, 225. Maka AB kuadrat sama dengan 225. Nah, yang akan kita cari adalah AB. Sedangkan di sini masih AB kuadrat. Maka dari itu kedua ruas harus kita akarkan dulu. Betul sekali, diakar ya. Maka akar dari AB kuadrat adalah AB. Sedangkan akar dari 225 adalah, betul banget, 15. Nah, berarti sisi miring AB adalah 15 cm teman-teman. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Zaidan diberikan tugas oleh gurunya untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Valen, teman satu kelasnya. Jika Zaidan ingin pergi ke rumah Valen, pertama-tama Zaidan harus pergi ke arah timur dari rumahnya sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 4 km. Oke, perhatikan gambar di samping. Nah, di sebelah kiri atas itu ada rumah Zaidan dan di bawah kanan itu rumah Valen. Oke. Nah, kalau kita lihat di peta, untuk sampai di rumah Valen, Zaidan harus melewati jalan sejauh 3 km ke timur atau ke kanan dan 4 km ke bawah atau ke selatan. Jadi jumlahnya adalah 7 km. Tapi kok guru Zaidan bilangnya jarak terdekat ya? Emangnya ada ya jarak yang lebih dekat daripada itu? Ternyata ada jarak yang lebih dekat antara rumah Zaidan dan rumah Valen loh. Masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, mari yuk kita bantu Zaidan menyelesaikan tugasnya. Oke, nah seperti tadi gambar gitu ya, kita akan muncul jalan C. Tadi yang 3 km jalan A, yang 4 km jalan B, dan jarak terdekatnya adalah jalan C. Nah, gimana sih cara nyari jalan C ini? Panjangnya, maka kita akan menggunakan Pythagoras. Yaitu C kuadrat, nilainya C kuadrat akan sama dengan nilai dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, A-nya ada 3. Dan B-nya ada 4, maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Maka C kuadrat adalah 9 ditambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Maka C kuadrat adalah 25. Nah, karena di sini kita ingin tahu C, maka kita akarkan kedua ruasnya. Akar C kuadrat adalah C dan akar dari 25 adalah 5. Maka C-nya adalah 5 km.
Dengan penyelesaian di atas, akhirnya kita tahu bahwa jarak terdekat antara rumah Zaidan dan rumah Valen adalah 5 km. Bukan 7 km ya. Wah, hampir saja Zaidan salah menjawab tugasnya ya. Selanjutnya kita ada soal yang ketiga. 2 buah tiang lurus berdiri berdampingan. Kedua tiang tersebut berjarak 24 meter. Tinggi tiang pertama 12 meter dan tinggi tiang kedua adalah 22 meter. Kedua ujung tinggi tiang akan dihubungkan dengan sebuah kawat. Berapa meter sih panjang kawat penghubung tersebut? Oke, untuk ilustrasinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi ada persegi dan segitiga gitu. Nah, AB itu adalah tiang pertama dan EC itu adalah tiang kedua. Dengan BC itu adalah jarak dari tiang pertama dan tiang kedua yang sejauh 24 meter. Nah, AE itu adalah kawat yang dihubungkan di kedua ujung tiang. Nah, panjangnya di sini kita nggak tahu ya karena dia masih X. Gimana sih cara kita tahu panjang X ini? Kita lihat di sini teman-teman. Segitiga ADE ini memiliki sudut ADE itu adalah sudut siku-siku. Nah, kenapa? Karena dia menghadap si sisi terpanjang tersebut. Karena dari ED ke AD adalah saling tegak lurus. Oke, lalu kita tahu juga nih, EC itu adalah tiang kedua, yaitu panjangnya 22 meter dan AB itu adalah 12 meter. Nah, biar kita bisa tahu panjang X itu berapa, kita harus tahu dulu nih panjang dari ED. Nah, panjang dari ED gimana sih caranya? Caranya adalah EC dikurangi dengan DC. Nah, EC itu kan 22 meter ya, seperti yang udah kita ketahui. Dan DC itu panjangnya akan sama dengan panjang AB, yaitu 12 meter. Maka ED adalah EC 22 meter dikurangi dengan DC 12 meter, yaitu 10 meter. Nah, panjang ED adalah 10 meter. Nah, terus kita juga udah tahu gitu ya, panjang AD adalah 24 meter. Kenapa? Karena dia sama dengan BC. Nah, maka itu kita dapat segitiga nih dari segitiga ADE. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, teman-teman. Jadi panjang X ini adalah akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, 24 kuadrat adalah 576 dan 10 kuadrat adalah 100. Maka X sama dengan akar 576 ditambah 100. Sama dengan akar dari 676. Akar 676 adalah 26. Maka panjang X adalah 26 meter. Jadi panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut adalah 26 meter. Oke. Latihan soal sudah, maka kita akan bacakan kesimpulan dari video ini. Oke. Kesimpulan dari dua pembuktian pada slide sebelumnya, kita peroleh hubungan antara sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku dengan kedua sisi lainnya. Hubungannya adalah nilai kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah dari nilai kuadrat kedua sisi lainnya. Hubungan itu yang dinamakan teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang sisi siku-siku dan C adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, ABC ini hanya sebuah koefisien saja. Bisa jadi nanti bentuknya akan E, F, G, STU dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nah, di sini ada quizzes. Jadi teman-teman bisa nih setelah mendengarkan materi yang tadi dan mempelajarinya, bisa untuk latihan mandiri dengan scan quizzes ini. Nanti setelah teman-teman mengerjakan quizzesnya dan setelah selesai gitu ya, teman-teman bisa balik lagi ke sini untuk melihat pembahasan soal dari tiap quizzes tersebut. Nah, itu mas teorema Pitagoras tuh. Kayak gitu. Tapi cepetan itu sedikit. Oh iya ya. Kamera. Iya. Baru dapat deh. Halo, lagi di mana kalian? Ih, cepat sini. Lama banget. Udah. Nih OTW. Banget sih mereka berdua ini. Coba jam berapa? Bentar lagi kayaknya. Ih, sudah jam segini masih belum datang. Bentar lagi. Itu lama banget. Hai. Ceritanya gini ya. Ini dua enggak? Video ini kami buat Tawa.
Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, Subscribe. and share. Dadah.